Firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang masih di seputar pemimpin yang jujur. Tetapi pada kesempatan sore hari ini kita akan dibahas lebih jauh dan lebih spesifik dan juga lebih detail, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentang sebagian menjadi pemimpin yang jujur. Nah, yang lalu sudah kita bahas, ya, ada banyak hukuman konsekuensi yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak jujur alias suka berbohong. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat hasil survei ya yang dilakukan di 146 negara, tercatat 10 besar negara yang masih dikategorikan sebagai negara terkorup di dunia ini. Ya, pertanyaannya di mana posisi Indonesia? Ya, Indonesia masih di urutan 5 besar. Ya, saya harap saudara tidak berbangga ria ya. Indonesia masuk urutan 5 besar negara terkorup di bawah kolong langit ini. Mengapa? Karena budaya kebohongan, ketidakjujuran itu sudah mendarah daging, mengalir di dalam roh, jiwa, dan tubuh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah agamanya Protestan atau Katolik? Itu persoalannya. Bahkan harus rilis yang terbaru bulan Januari yang lalu cukup mengagetkan. Ya, ini rilis survei ini sebenarnya kan dilakukan puluhan tahun yang lalu. Karena saya selalu terus mengikuti tren perkembangan hasil survei tentang budaya korupsi Indonesia. Bulan Januari dirilis oleh Presiden Jokowi. Indonesia naik luar biasa. Tidak lagi di posisi 5, tapi di posisi 3 besar negara terkorup di dunia ini. Maka untuk itulah Presiden Jokowi menginstruksikan kepada KPK, kepolisian, dan juga aparat hukum yang lain supaya serius dan sungguh-sungguh menjebloskan, menangkap, menghukum orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi. Data tadi adalah data dari seluruh negara di dunia. Hasil survei yang lain, di mana surveinya itu dilakukan di tingkat Asia Pasifik. Indonesia juara satu. Indonesia juara satu, saudara. Luar biasa kan? Padahal negara kita ini negara yang dikenal sangat agamais. Apa artinya agamais, Pak Tony? Tidak boleh satupun penduduk di negeri ini tidak memilih, tidak mengadopsi, tidak mempercayai satu agama. Tidak boleh. Maka di Indonesia ini kan tidak dilarang. Ya, orang ateis tidak percaya Tuhan. Dilarang orang tidak memiliki agama. Termasuk komunis kan. Artinya, satu kewajiban bagi semua warga negara waktu dia lahir ke dunia ini harus menjadi pemeluk salah satu agama. Entah Protestan, Katolik, dan agama-agama yang lain. Tapi namun nyata-nyatanya saudara, walaupun negara kita ini negara yang sangat-sangat menekankan hidup di dalam keberagamaan dan harus dan wajib, anehnya negara kita ini masih termasuk kategori negara terkorup di dunia ini. Dan juga di Asia Pasifik. Artinya di Asia Tenggara, saudara. Berarti ada apa dengan negara ini yang notabene sudah negara yang sangat agamais, ya, tapi masih korup. Indonesia kalah jauh dari Kamboja, Vietnam, Filipina, termasuk India tentang masalah korupsi. Maka untuk itu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bahas tentang banyak sebut panggilan-panggilan yang dialamatkan kepada orang yang suka berbohong alias tidak jujur. Penipu, menjelekkan diri sendiri, tukang bohong. Orang yang mendustai Roh Kudus itu sama dengan tukang bohong sekali. Bahkan tukang bohong itu juga disebut namanya antikristus. Melawan Tuhan maksudnya. Orang yang berbohong itu orang yang melawan Tuhan. Dan bahkan tukang bohong itu anaknya si setan atau anaknya si iblis, saudara. Karena kalau dia anak Tuhan, sudah barang tentu tidak ada bohongisasi. Nggak ada. Karena sifat-sifat Tuhan jelas. Jujur, bukan bohong.
Tapi sifat dari iblis sebaliknya, tukang bohong. Maka untuk itu saudara hari ini kita lebih jauh lagi. Ya, strategi membangun sikap yang jujur supaya kita bertobat dan berubah, tidak lagi hidup di dalam kebohongan, tidak lagi terus-menerus di dalam dusta, tapi harus belajar jujur karena sudah terlalu banyak hukuman konsekuensi yang pasti dialami oleh orang-orang yang suka berbohong. Nah, maka untuk itu saudara siapkan dulu Alkitab saudara. Ya, Vikario, siapkan Yohanes 3 ayat 4 sampai 6. Ya, Agustinus, siapkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Lihat di slide ya. Ada ayatnya. Ronald, siapkan Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, Ronald, siapkan Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Lalu saya lanjutkan dulu. Jonathan, Jonathan, ya, Jonathan Kev, siapkan Kolose 3. Mazmur, Jonathan, Kev, Mazmur 119. Ya. Dan Eka, siapkan Ibrani 10 ayat 25. Dan J, siapkan Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayat 20. Ya. Dan yang terakhir Gloria, siapkan 1 Petrus 4 ayat 11. Gloria. Oke, baik. Saudara lihat kembali ayat-ayat yang sudah saya munculkan di slide. Jadi kalau saudara kelupaan lihat ayatnya, cepat cari dan temukan. Dan waktu saya minta nanti saudara membaca cepat-cepat dibaca, jangan pakai lama. Kita mulai dari pembacaan yang pertama saya sudah bagi ayatnya. Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Baca. Dan Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Baik. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah singgung tadi kepada saudara di awal. Hasil survei di seluruh negara di dunia, Indonesia juara 5. Negara terkorup di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia naik kelas di posisi 3 besar. Juara di posisi 3 besar. Negara terkorup di Asia Tenggara. Yang notabene, Indonesia ini sangat dikenang dan dikenal oleh negara-negara di dunia ini. Negara agamais. Warga negara di mana warga negaranya harus memilih mengadopsi salah satu agama yang ada di Indonesia. Maka untuk itulah sebenarnya saudara juga harus mengambil keputusan untuk menjadi pemeluk agama Protestan dan juga menjadi pemeluk agama Katolik. Namun yang jadi pertanyaannya, mengapa tingkat korupsi di negeri ini tidak turun-turun, tidak habis-habis, padahal sudah sampai juga ada KPK-nya. Bahkan sudah terlalu banyak orang yang dijebloskan oleh KPK ke penjara. Tapi kok kenapa korupsi di negara ini masih terus merajalela? Saudara tahu, alasan yang pertama, karena banyakkan orang yang beragama di Indonesia ini hanya berhenti menjadi pemeluk agama Protestan dan Katolik, tapi tidak pernah bertobat. Tidak pernah mengalami pembaharuan, tidak pernah mengalami perubahan, tidak pernah mengalami kelahiran baru, saudara. Untuk itulah Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 6 dikatakan di sana waktu Nikodemus yang notabene seorang pemimpin agama, tokoh agama, sekaliber dengan apa? Pastor, pendeta, romo, paus, ketua sinode, ketua majelis.
Itulah levelnya Nikodemus. Waktu satu saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus katakan kepada dia begini, "Hei, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali." Artinya apa? Engkau harus bertobat. Bingung Nikodemus mendengarkan perkataan Yesus. Karena menurut dia, seorang tokoh agama, seorang pemimpin agama, seorang paus, seorang romo, seorang pastor, seorang pendeta, ketua sinode, eporus sekaligus, masa disuruh bertobat? Masa disuruh lahir baru? Maka Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin aku Tuhan lahir baru? Aku sudah lahir kok 80 tahun yang lalu. Mungkin juga usia Nikodemus waktu itu sudah 80 kan. Lagi pula papa mamaku yang melahirkanku ke dunia ini sudah tiada. Kalaupun dulu saya lahir ke dunia ini juga sesar di rumah sakit. Bersalin. Artinya Nikodemus tidak memahami maksud Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali atau bertobat. Nggak paham dia. Maka Yesus menjelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan bertobat lahir baru itu adalah dia harus sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Yesus. Di samping mengakui itu, dia berjanji untuk berubah. Lalu dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi. Inilah yang mayoritas belum dialami oleh orang-orang Protestan, oleh orang-orang Katolik, oleh para pemeluk agama yang ada di dunia ini. Ini yang belum dialami, yaitu apa? Pertobatan, kelahiran baru. Sehingga tingkat korupsi di negeri ini trennya naik. Hal ini juga sangat jelas sebenarnya. Di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia gereja, dalam dunia persekutuan, juga korupsi itu berlangsung. Uang jemaat yang sudah dikumpulkan, dimakan oleh pelayannya, bendaharanya, mungkin juga pendetanya, pastornya. Makanya kenapa di Indonesia itu sangat begitu mudah gereja pecah belah perang saudara. Salah satu indikasinya adalah karena memperebutkan persembahan, uang jemaat. Kenapa? Karena para pelayannya bisa juga hamba Tuhannya belum bertobat, saudara. Apalagi kalau kita bicara di dalam dunia pemerintahan. Walaupun di negara kita ini banyak juga pejabat dan pemimpin agamanya Protestan, Katolik, mulai dari RT, ketua RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, anggota DPRD, DPR RI, menteri. Banyak orang yang beragama Protestan dan Katolik, tapi sebagian di antara mereka jatuh dalam dunia korupsi. Walaupun agamanya Protestan dan Katolik. Walaupun mereka tiap hari Minggu beribadah seperti saudara. Baca firman Tuhan, berdoa, tapi dosa jalan terus. Bohong jalan terus, korupsi jalan terus. Karena belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus atau lahir baru. Inilah masalahnya. Untuk itulah selalu saya katakan kita tidak boleh hanya berpuas diri karena sudah menjadi penganut agama tukang Protestan. Karena itu tidak langsung memberangkatkan saudara masuk surga, itu tidak langsung agama itu membuat saudara bertobat dan berhenti berbuat dosa, termasuk berbohong. Enggak. Kecuali kalau saudara sudah bertobat. Demikian juga hal saudara jangan hanya berhenti menjadi pemeluk agama Katolik tulen dari Roma sana. Karena itu tidak otomatis juga menghentikan saudara untuk apa? Tidak berbohong. Atau tidak korupsi. Kecuali kalau saudara sudah sungguh-sungguh bertobat. Maka semua kita harus sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hati. Inilah awal mula kita bisa menjadi pribadi yang jujur. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang menjauhi kebohongan demi kebohongan dimanapun dalam situasi dan keadaan apa. Ini yang pertama. Yang harus saudara paham. Mari kita lihat bagian yang kedua. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Silakan baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik. Yang kedua, supaya budaya berbohong, kebiasaan berbohong atau korupsi itu berhenti. Tidak lagi dilakukan oleh orang-orang Kristen. Baik yang agamanya Protestan dan Katolik. Yang pertama tadi,
Semua harus sungguh-sungguh bertobat. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi. Yang kedua, waktu kita sudah bertobat tidak bisa secara pribadi, harus selalu memberikan hati, pikiran, perasaan kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Seringkali banyak orang Kristen berpikir, aku yang penting sudah lahir baru. Bahkan aku dibaptis di Sungai Yordan, diinjili di kota Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan. Itu tidak cukup. Karena bertobat tidak secara pribadi adalah momentum awal untuk boleh kita lepas dan lekang dari kebiasaan yang namanya berbohong atau tidak, atau berbohong atau tidak jujur, kan? Itu baru momentum modal awal, itu baru pondasi awal. Tapi waktu kita menjalani hari demi hari kehidupan kita, kita tidak bisa hanya mengandalkan aku udah bertobat, aku udah lahir baru. Nggak bisa. Masih ada hal yang kedua yang harus kita alami dan rasakan. Hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Ini harus dipahami. Roh Kudus. Saudara tahu apa ciri dan tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan Roh Kudus? Lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau harus menjauhi dosa termasuk bohong, nyontek, korupsi. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab berbohong, nyontek, korupsi adalah sifat yang dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mengasihi diri saudara, artinya apa? Tidak mau masuk penjara. Jangan berbohong. Jangan korupsi. Kalau saudara mengasihi diri saudara, harus saudara jauhkan diri dari semua itu. Karena kalau saudara berbohong dan korupsi, akhirnya saudara ketangkap polisi, kan? Masuk penjara, kan? Kalau saudara mengasihi papa dan mamamu, atau orang tua saudara, sama harusnya engkau juga jauhkan diri dari kebiasaan berbohong. Contoh, uang kuliah saudara sudah dibayar, sudah dikirim oleh orang tua, tapi saudara tilep dengan mengatakan, "Pah, Ma, kemarin waktu saya ambil uang dari ATM, saya dicopet." Padahal saudara pakai untuk apa? Foya-foya, kan? Itu namanya engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mengasihi orang tuamu. Dan itu adalah sifat orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih. Kalau ini dimiliki oleh, kalau kita tiap-tiap hari hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus ini, saudara, pasti jauh dari yang namanya kebiasaan berbohong dan contek, korupsi, ngapusin orang tua atau siapapun. Pasti jauh. Karena kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan, memikirkan hal yang positif, melakukan hal yang positif, dan juga yang benar. Itu udah pasti. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia sabar. Artinya tidak mau mengambil barang milik, uang, harta orang lain, kan? Itu arti kesabaran, kan? Tapi banyak orang Kristen di dunia ini nggak sabaran. Maunya hanya kuliah 1 semester, mau langsung minta diwisuda. Di mana itu cerita? Hanya masuk 1 kali. Lalu nanti batang hidungnya muncul di UAS atau UTS. Bagaimana itu bisa lulus? Lalu waktu ditanya dosennya, kenapa kau nggak masuk? Pak, kucing saya hamil dan melahirkan mendadak. Apa hubungannya? Kucing saudara hamil, dia lalu melahirkan, dia sesar,
lalu itu menghalangi saudara kuliah atau belajar. Apa relevansinya? Di mana hubungannya? Enggak ada. Artinya apa? Saudara hanya membangun kebohongan kan? Saudara, kalau saudara sudah terbiasa berbohong dari hal yang kecil saja, apa tuh misalkan? Hal yang paling kecil dalam berbohong. Ya, saudara udah janji sama Tuhan, saya mau saat teduh tiap hari. Tapi saudara tidak saat teduh, berarti kan bohong kan? Saudara sudah janji sama Tuhan, mau baca firman Tuhan, tapi saudara tidak baca firman Tuhan. Saudara sudah janji sama Tuhan, saya akan konsisten ibadah tiap minggu. Tapi saudara tidak datang ibadah. Berarti bohong kan? Maka dari situ akan terbiasa saudara untuk bohong masalah-masalah yang lain. Termasuk tadi, masalah penyalahgunaan uang kuliah, dan lain sebagainya. Jadi makanya hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, karena orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia punya kesabaran. Dia setia. Untuk apa? Tidak akan pernah berbohong. Baik terhadap Tuhan dan juga terhadap dirinya sendiri, orang tuanya, dan juga orang-orang di sekitar. Ini penting, saudara. Jadi kalau orang hanya bertobat tidak Yesus, tapi dalam perjalanan hidupnya setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun dia tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus, orang ini masih bisa berpotensi berbohong. Walaupun mungkin berbohongnya itu tidak terus-menerus, tapi sesekali jatuh dalam dosa kebohongan. Tetapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu, seperti yang jelaskan dari ciri-cirinya dan tandanya, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, kita akan berhenti untuk tidak lagi suka berbohong alias tidak jujur. Ini cara yang kedua. Supaya negeri ini, supaya diri kita, supaya gereja, supaya orang-orang Kristen total clear dan clean dari yang namanya dosa, kebohongan, korupsi, atau ketidakjujuran. Karena hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus ini tidak hanya bersifat situasional, hanya pada waktu hari Minggu, enggak. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu setiap waktu, setiap saat, setiap situasi, setiap keadaan, dimanapun. Baik waktu ibadah, baik setelah keluar ibadah, keluar gereja. Artinya apa? Pada waktu kita kembali melakukan aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita, yang mahasiswa sekolah, jangan bohong juga di sekolah atau di kampus. Bagi orang tua yang sudah bekerja di pasar dan di kantor, jangan korupsi juga. Bagi hamba Tuhan, juga jangan bohongi Tuhan dalam pelayanan, dan juga jangan bohongi jemaat dengan cara apa? Makan persembahan jemaat. Karena kita selalu hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini cara yang kedua, saudara. Maka dengan demikian, semua kita orang Kristen, apakah sebagai aparatur sipil negara, ASN, hiduplah selalu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga tidak menyalahgunakan posisi itu untuk apa? Memakan uang rakyat. Sebagai pejabat, sebagai politisi, hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus supaya tidak korupsi. Jemaat, pendatua, majelis, diaken, pendeta, pastor, romo, paus, ketua sinode harus hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus supaya tidak menyalahgunakan persembahan umat atau jemaat. Semua kita harus sama-sama hidup dipimpin oleh. Pernah ada orang bilang begini ke saya. Dan sebenarnya ini juga sudah diberitakan di berbagai media elektronik. Beberapa tahun yang lalu ada seorang agama Protestan diangkat menjadi menteri sosial oleh Jokowi. Dia ini ngaku sebagai majelis di gereja. Mantan menteri ini. Dia ngaku sebagai majelis di gereja. Dan waktu itu begitu bangga gereja yang disebut namanya.
Gereja itu begitu bangga dan jemaatnya. Karena kenapa? Salah satu ketua majelisnya atau diakennya menjadi menteri, saudara. Tapi tiba-tiba waktu pandemi COVID datang, dia ini ditugasi oleh presiden untuk menyalurkan bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia markup anggaran supaya dia dapat persenan dari setiap pembelian sembako yang akan disalurkan ke masyarakat. Ini majelis. Dari situ dia ditangkap oleh KPK dan akhirnya dia dijebloskan di penjara. Sampai sekarang masih di penjara. Waktu itu orang bertanya, Pak Tony kok bisa ya ketua majelis? Bahkan saya dengar sudah lahir baru dia. Tapi kok bisa korupsi? Bisa. Karena dia tidak apa? Setiap waktu, setiap saat dipimpin oleh Roh Allah, diarahkan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan mendengarkan Roh Kudus untuk membimbing, mengajar di dalam bertindak dan berpikir. Itu makanya penting. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sesuatu. Yang ketiga, mari kita dengarkan Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Silakan baca. Baik, Pak. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kamu telah manusia lama semuanya. Telah mengenakan manusia baru yang terus untuk memperoleh pengetahuan yang benar gambar kaliknya. Baik, cara yang ketiga yang paling efektif mengamputasi, menggunting kebiasaan kita dalam berbohong. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 jelas sekali mengatakan, saudara, jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai, artinya apa? Nah, jangan suka berbohong. Dalam berbagai bentuk, dalam berbagai situasi apapun. Tinggalkan kebiasaan buruk itu. Jangan pertahankan. Apalagi dipelihara, ditumbuh kembangkan. Karena itu akan bawa kehancuran dalam diri saudara. Alasannya, karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Artinya sejak kita bertobat terima Yesus secara pribadi, lalu yang kedua tadi dipimpin dan dipenuhi, diarahkan oleh Roh Kudus di hati, di pikiran, perasaan, tindakan dan perbuatan, maka tinggalkan itu dikatakan di sini dalam Kolose pasal 3. Jangan suka lagi berbohong. Jangan suka lagi ya mencuri. Jangan suka lagi korupsi. Termasuk juga ya kalau mahasiswa ya, jangan suka lagi nyontek dan copy paste. Tinggalkan itu. Karena engkau sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus dan juga sudah dipimpin oleh Lalu ayat 10 dikatakan, kenakanlah manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Artinya, pakai karakter-karakter Kristus yang sudah saya sebutkan tadi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Praktekkan itu, taruh itu di hatimu, di pikiranmu, di mata, mulut, telinga, tangan, dan kakimu. Praktekkan itu. Ini cara yang ketiga, saudara. Jadi kalau saudara katakan, aku sudah bertobat, terima Yesus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan negatif, dalam konteks hal ini adalah masih suka berbohong, kan gitu ya. Saudara tidak akan pernah bisa hidup jujur. Saya sering katakan, satu kebohongan pasti akan memaksa saudara
untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi dengan menciptakan kebohongan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai ke-100. Para koruptor itu, saudara, mereka menjadi begitu bernafsu banget untuk memiliki barang milik uang orang lain. Karena dimulai dari kebiasaan berbohong sebenarnya. Dimulai dari kebiasaan berbohong di mana? Di keluarga. Terhadap papa mamanya. Lalu itu berkembang terus. Lalu waktu dia sekolah dan kuliah, gurunya, dosennya, teman-temannya dibohongi juga. Maka setelah dia sarjana, saudara, kebiasaan berbohong itu kan sudah menjadi budaya. Sudah menjadi rutinitas. Dan dia menganggap itu sudah menjadi karakter yang terus-menerus perlu dipertahankan. Maka dia korupsi. Ujungnya apa? Ketangkap kan sama KPK. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan kebiasaan lama. Maka jangan berpikir, nggak apa-apalah, cuma nyontek satu kata, cuma nyontek jawaban teman saya, cuma poin apa soal pertama kok, kedua, ketiga, keempat, kelima kan saya kerjakan sendiri. Enggak, itu sama aja bohong. Nanti akan saya minta Yoel. Dia menceritakan pengalamannya sejak dari ya SD mungkin SMA sampai dia kuliah di ITB sekarang. Nanti akan saya minta Yoel bersaksi terakhir ya. Bagaimana dia belajar jujur di setiap proses pembelajaran yang diikuti waktu dari SD, SMP, SMA sampai dia sekarang kuliah di ITB. Supaya saudara nanti bisa melihat apa dampak, apa hasil daripada kejujuran. Ya. Mari kita lihat dulu bagian yang keempat. Mazmur 119 ayat 105. Baca. Firman-Mu itu pelit dan terang bagi jalan. Baik, Mazmur 119 ayat 105 sangat jelas sekali dikatakan di sana saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa artinya ayat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kalau engkau konsisten membaca firman Tuhan setiap pagi, lalu engkau ingat itu di hati dan pikiranmu, dan engkau lakukan dan praktekkan itu firman setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, maka saudara akan jauh dari sifat perilaku tukang bohong, tukang korupsi, tukang ngapusin, akan jauh. Inilah yang tidak banyak dilakukan oleh kita orang yang beragama Protestan dan Katolik. Sehingga masih saja kita dengar, kita dapati orang-orang Protestan dan Katolik juga masih ada yang berbohong dan korupsi. Karena tidak konsisten membaca firman Tuhan setiap pagi, juga tidak konsisten melakukannya dan mempraktekannya. Firman itu hanya sekedar menjadi informasi, pengetahuan, alias hanya firman Tuhan itu hanya menjadi modal untuk ikut pertandingan kuis Alkitab. Maka budaya kebiasaan bohong, korupsi itu terus berjalan. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan tadi kita sudah lihat lewat survei yang dilakukan tadi. Saya mau coba bongkar dengan memberikan sebuah fakta kepada saudara tentang dampak kebohongan atau korupsi yang dilakukan para pemimpin-pemimpin di Republik ini, termasuk pemimpin Kristen ya, yang akhirnya menyebabkan terjadi korupsi yang luar biasa di berbagai kota, provinsi, kabupaten di Indonesia. Saya akan pilih beberapa kota yang kantongnya, yang mayoritas penghuninya orang Protestan dan Katolik. Tapi korupsinya luar binasa.
Mari kita mulai dari Manokwari. Manokwari kan dominan apa? Protestan kan? Tapi saudara tahu, Manokwari masuk dalam peringkat ya juara 5 ya kota terkorup di Indonesia. Ini penghuninya mayoritas agama Kristen, Protestan. Mana lagi? Manado. Lihat di Manado. Mayoritas penganut agama Protestan. Tetapi korupsinya masuk kategori juara 14. Juara 14. Manado ini. Provinsi terkorup juga. Dan yang tidak mau kalah, Ambon. Termasuk juara 15 provinsi terkorup. Ya, ini hasil survei ini, bukan gadang-gadang. Lalu kita turun lagi ke kota Sibolga. Sibolga ini ya mayoritas masih Kristen juga, Protestan khususnya. Tapi saudara lihat Sibolga juga masuk juara 18. Kota terkorup Indonesia dengan persentase 5,15. Lalu kita turun lagi ya ke daerah Pematang Siantar. Juga masuk peringkat 24 kota terkorup di Indonesia. Lalu kita cari lagi kota-kota lain yang mayoritas nih penghuninya Protestan atau Katolik. Ya, Sorong, kota Sorong, Papua. Juara peringkat ke-42 kota terkorup di Indonesia. Ya. Ini memberikan sebuah gambaran, sebuah potret bahwa kebiasaan berbohong itu sudah sangat-sangat mendarah daging, sudah menjadi budaya yang biasa di dalam pola pikir kehidupan orang-orang Kristen yang beragama Protestan dan Katolik. Dan itu sudah terjadi sejak dari kecil. Artinya apa? Sejak dari keluarga. Sudah biasa berbohong kepada Tuhan juga kepada orang tua. Lalu waktu dia sekolah, SD, SMP, SMA, mahasiswa, bohong terus jalan. Sehingga dia mahasiswa. Ya, bohong juga. Waktu mengerjakan tugas, UTS, UAS, dan juga waktu bayar uang kuliahnya, justru tidak dibayar ke kampus, tapi dimakan. Waktu uang kosannya sudah dikirim orang tuanya, dimakan sendiri untuk beli rokok, miras, dan narkoba. Sehingga waktu dia sudah lulus pun, dia menganggap bohong itu suatu hal yang biasa, lumrah, manusiawi. Maka waktu saudara menjadi pengusaha, menjadi profesional, pejabat, apa? Korupsi kan yang saudara lakukan. Ini karena orang-orang Kristen yang beragama Protestan Katolik tidak konsisten, tidak setia membaca, merenungkan, mempelajari, melakukan firman Tuhan. Kekristenan kita hanya terjebak menjadikan firman itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar informasi yang masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Tapi tidak ada pertobatan dan tidak ada perubahan. Inilah masalahnya. Untuk itulah saya selalu menekankan dan menegaskan kepada saudara. Firman Tuhan itu harus membuat kita berhenti dan bertobat untuk berbohong atau berbuat dosa yang lain. Dengan cara mempraktekkannya. Saya sudah usia 49 tahun. Sudah mendalami teologi ya, mulai dari S1, S2, S3. Tapi saudara tahu,
Setiap hari saya masih konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan itu firman. Buat apa Pak Tony? Supaya saya terjagai, supaya saya mawas diri untuk tidak berbohong. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini bukan hanya sebagai informasi buat saudara, tapi supaya saudara berhenti dan bertobat berbohong kepada Tuhan, orang tua, atau siapa. Maka renungkan, lakukanlah itu firman. Karena firman Tuhan yang saudara baca, saudara renungkan, saudara lakukan akan menerangi jalanmu. Artinya apa? Menghindari, menjauhkan saudara dari kebiasaan berbohong. Menolong saudara untuk menjauhi apa? Sikap yang tidak jujur. Jadi kalau saudara malas baca Alkitab, udah pasti. Kebohongan demi kebohongan alias ketidakjujuran lah yang pagi siang malam yang selalu ada di hati dan pikiran saudara. Ya saya katakan ini juga yang jadi problem. Orang-orang Kristen di Republik ini, apapun agamanya, Protestan atau Katolik, sama aja kok. Ya saya menjumpai banyak orang yang beragama Protestan dan Katolik, tapi hidupnya bohong terus. Bukan hanya di gereja, di kantor, di rumah, di mana saja tukang bohong. Karena tidak konsisten mempelajari, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Yang kelima, Ibrani 10 ayat 25. Baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati diri, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik. Cara yang kelima untuk menjauhkan diri dari sifat kebiasaan berbohong alias tidak jujur adalah sistem ibadah. Apakah ibadah offline atau online? Sistem. Karena beribadah itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk menolong, untuk menjauhkan kalian dari kebiasaan berbohong. Sebab dalam ibadah itu saudara akan dengar firman Tuhan. Untuk menjadi peringatan, untuk mengajar dan membimbing saudara. Jangan berbohong ya. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Maka untuk itulah Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya, di zaman Alkitab, ada juga sebagian orang Kristen malas beribadah. Sehingga, karena malas beribadah, berarti kan tidak dengar firman Tuhan. Tidak dengar khotbah. Akibatnya apa? Mereka sudah terbiasa hidup di dalam kebohongan. Maka saudara, kalau saudara malas ibadah, sudah dapat disimpulkan. Nggak usah pakai lama. Yang ada di hati dan pikiran saudara tiap-tiap hari adalah bohong, bohong, dan bohong. Kenapa selalu saya dorong saudara untuk selalu datang ikut ibadah ini? Ibadah ini akan menolong saudara untuk berhenti dari kebiasaan berbohong. Ibadah ini akan menolong saudara untuk apa? Belajar hidup jujur. Karena dalam ibadah ini saudara akan ditolong dan diajar belajar hidup jujur alias jangan bohong. Itu maksud saya, supaya saudara paham sekarang. Jadi kita tidak buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk ibadah ini, apalagi saya. Saya harus mengajarkan firman Tuhan kepada saudara tiap minggu kan? Itu butuh waktu, tenaga, dan kuasa dari Tuhan. Tapi kenapa saya melakukan itu? Karena saya rindu menolong saudara. Supaya apa? Tidak terjerembab hidup dalam kebohongan. Karena itu pasti akan menyengsarakan dan membinasakan saudara. Maka konsisten ikut ibadah. Ini akan menolong saudara, menjagai saudara dari kebiasaan berbohong. Mungkin ada orang bertanya begini, tapi Pak Pendeta, ada orang yang rajin ibadah setiap minggu. Bukan hanya satu kali, tapi dari pagi, siang, dan malam. Berarti kira-kira berapa kali itu? 5 episode ibadahnya. Tapi itu kan bohong juga Pak Pendeta.
Artinya apa? Berarti kan sia-sia dong dia ikut ibadah. Bukan ibadahnya yang sia-sia. Orang itu yang salah. Mengapa? Di dalam 5 kali dia ikut ibadah, firman yang dia dengar, dia lakukan. Nggak dia praktekkan dalam hidupnya. Itu masalahnya. Bukan di ibadahnya yang salah. Untuk itulah bukan hanya sekedar ikut ibadah. Maka sama saudara. Kalau saudara hanya sekedar ikut ibadah saja, untuk memenuhi kehadiran saudara supaya saudara lulus mata kuliah agama, saya pastikan kau akan tetap tukang bohong. Karena motif pertama dan yang utama tujuan dari ibadah ini bukan urusan masalah nilai sebenarnya. Tapi bagaimana engkau berubah dan bertobat dari kebiasaan berbohong sehingga Tuhan mudah memberkatimu saudara. Pahami ini dengan benar ya. Maka saya mau katakan juga kepada semua orang Kristen. Waktu kita mengikuti ibadah setiap minggu, melayani setiap minggu, jangan hanya sekedar ibadah biasa. Jangan hanya sekedar melayani. Tapi waktu kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah di gereja kita masing-masing, apalagi waktu kita juga menjadi seorang pelayan, apakah menjadi pendeta, pastor, romo, majelis, panatua, sintua pula. Hidup itu firman Tuhan. Lakukan itu firman Tuhan. Jangan bersandiwara dengan Tuhan dengan apa? Hari Minggu menjadi seperti malaikat, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama dengan setan. Tapi hari Minggu biar tetap kita berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, Sabtu. Muliakanlah Tuhan dengan cara apa? Hidup jujur, jangan berbohong. Ini penting. Konsisten beribadah. Karena ini akan menolong saudara, mengingatkan saudara untuk memiliki kebiasaan positif, karakter positif untuk apa? Jujur. Yang keenam, Yudas pasal 1 ayat 20. Baca. Akan tetapi kamu, saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Baik. Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya saudara, konsistensi saudara berdoa kepada Tuhan dalam saat teduhmu pagi atau malam itu akan menolong saudara jauh dari kebiasaan berbohong. Maka kalau saudara malas atau kalau orang Kristen malas bersaat teduh, pasti orangnya tukang bohong. Pasti kerjanya tukang bohongi Tuhan, ya, dan sesamanya. Kalau dia malas saat teduh dan baca firman Tuhan. Tapi kalau saudara konsisten saat teduh, saudara akan selalu tertolong, diingatkan oleh Tuhan. Lewat firman Tuhan saudara baca dalam satu saudara. Untuk apa? Jangan bohong ya. Karena mata Tuhan di mana-mana. Inilah pentingnya. Konsisten berdoa setiap hari. Lewat saat teduh kita. Bukan hanya sekedar doa makan pagi, siang, dan malam. Nggak usah dihitung itu saudara itu. Doa yang saya maksud di sini adalah doa saat teduh ya. Di luar doa pagi, doa makan pagi, siang, malam. Konsisten aja. Maka itu akan menolongmu jauh dari apa? Dari kebiasaan berbohong. Lagi-lagi ini juga tidak dilakukan dengan konsisten oleh orang-orang Kristen. Entah agamanya Protestan dan Katolik. Ini tidak konsisten dilakukan. Hanya bermodalkan hari Minggu saja. Dengar firman Tuhan, ibadah udah beres segala-galanya. Enggak cukup, saudara. Kita menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan. Dan juga apa? Tarikan-tarikan untuk berbohong itu. Selalu kita menghadapi bukan hanya hari Minggu kan? Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka untuk itulah kita butuh saat teduh. Butuh berdoa dengan Tuhan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan kembali kepada hari Minggu. Maka jauhlah kita dari yang namanya kebohongan alias ketidakjujuran. Lagi-lagi ini yang saya lihat
tidak dilakukan oleh kita orang Kristen, maka hanya hari Minggu jujur, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa? Tiada hari tanpa berbohong. Baik di rumah, baik di jalan, baik di kantor, baik di pasar, baik di gereja, baik dalam pelayanan. Bohong terus. Karena tidak konsisten saat itu. Maka tadi kalau kita ada pengaruhnya, tingkat perilaku korupsi atau koruptif di negeri ini trennya naik. Bukan hanya dalam konteks pemerintahan, tapi juga apa? Di dalam pelayanan dan gereja, korupsi juga tinggi, bro. Dalam persekutuan-persekutuan, korupsi tinggi. Karena kadang-kadang apa? Orang jadi bendahara, menjadi kesempatan di dalam pikirannya apa? Untuk memakan uang persembahan. Itu terjadi kok itu dalam gereja dan juga dalam pelayanan. Dan beberapa kali saya menjumpai dan menemui orang-orang yang begitu. Saudara jauhkan dari kebiasaan berbohong ya. Bukan hanya menyangkut masalah uang, tapi juga menyangkut masalah hal-hal yang lain. Nyontek, copy paste, mengambil barang milik orang lain. Ya, jauhkan diri. Dengan cara apa? Konsisten berdoa kepada Tuhan tiap hari dalam saat teduh. Yang ketujuh, 1 Petrus 4 ayat 11. Baca. 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Strategi yang kelima, supaya saudara jangan biasa berbohong alias tidak jujur. Supaya sungguh-sungguh berhenti dan bertobat dari kebiasaan berbohong. Konsisten melayani Tuhan. Apa relevansinya Pak Tony? Jujur dengan melayani Tuhan. Sangat relevan. Sangat punya hubungan yang sangat begitu kuat. Mengapa? Karena kalau saudara misalkan jadi WL, MC, singers, oke, apalagi pembawa firman Tuhan. Saudara kan tidak mungkin hanya melakukan itu hanya sekedar rutinitas atau aktivitas. Maka di sini Petrus katakan, waktu engkau melayani Tuhan jadi WL, singers, pemain musik, pengkhotbah, lakukan itu firman. Praktekkan itu firman. Jangan hanya cuma omong doang. Maka sebagai pelayan, harus juga berlaku jujur. Lurus. Jangan neko-neko. Jangan bohong kiri, kanan, muka, belakang. Harus tegak lurus dengan Tuhan. Tindakannya, perbuatannya, perilakunya, bukan hanya pada waktu melayani, tapi termasuk juga setelah selesai melayani. Artinya dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harus jujur. Karena melayani itu sebenarnya bukan hanya hari Minggu, tapi melayani itu adalah setiap detik, jam, hari Minggu, bulan, dan tahun. Dan juga setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kesempatan bagi kita untuk melayani. Maka praktekkanlah firman Tuhan. Dengan cara, jangan berbohong. Harus jujur. Kalau satu, katakan satu. Kalau dua, katakan dua. Kalau tiga, katakan tiga. Jangan saudara bilang, saudara sudah ambil 10 tapi ngakunya satu. Nah, misalkan kalau saudara lagi makan di warung ya, atau di kantin. Ya, misalkan saudara dipersilahkan orang yang punya rumah makan itu ambil sendiri. Oke. Lalu setelah selesai saudara makan, ya kan? Lalu saudara ditanya, tadi ambil lauknya berapa? Satu. Padahal saudara ambil berapa? 10. Itu bohong kan? Maka saya sangat setuju ada beberapa sekolah dan kampus mereka punya kantin yang disebut dengan namanya kantin kejujuran.
Di mana di sana tidak diawasi, orang ambil apa, ya nggak diawasi dia. Dia ambil apa, lauknya berapa, makan apa, nggak diawasi. Bahkan uangnya, ya setelah dia makan, uangnya pun tidak ada yang menerima langsung. Tapi orang itu memasukkan di dalam sebuah kotak. Disebut dengan namanya kantin kejujuran. Saya setuju banget, saya senang banget tuh. Itu penting. Apakah kita ini bisa jujur tanpa ada orang lain yang lihat? Dan kalau ini dibudayakan, saya begitu yakin kebiasaan jujur, 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 dan jujur sudah menjadi budaya yang positif di dalam diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, layanilah Tuhan supaya saudara ya dibimbing, dididik menjadi pribadi yang jujur. Dengan cara apa? Waktu saudara jadi WL, singer, MC, pemain musik, termasuk pembicara, kita harus jujur juga dalam kehidupan, bukan hanya dalam omongan kita jujur. Ini menjadi penting. Walaupun memang, saudara, ada juga sebagian orang sibuk melayani hari Minggu. Dan dia hanya jujur di hari Minggu. Tapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dia hidup dalam kebohongan. Contoh konkret. Waktu dia jadi pembicara, jadi pengkhotbah, WL singers, atau kolektan di hari Minggu. Oh, kelihatannya setengah malaikat, setengah manusia. Apalagi kalau pakai jas, ya. Tapi waktu dia kembali kepada kehidupannya dalam usaha pekerjaannya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Taruh misalkan dia jualan. Oke. Orang beli. Padahal sebenarnya ada uang kembaliannya. Tapi orang yang jual ini bilang, udah bu, udah cukup. Nggak ada uang kembalian. Saya sering menjumpai yang begitu-begituan, saudara. Saya belanja, gitu ya. Padahal sebenarnya masih ada uang kembaliannya. Tapi langsung kata, udah pak, uangnya udah pas pak. Bahkan di beberapa minimarket juga saya sering menjumpai itu. Ya, tidak jujur dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bagaimana dalam konteks pelayanan di gereja? Sama. Saya juga sering melihat dan menemui dan menjumpai. Ya, jadi suruh menjadi petugas kolektan di hari Minggu. Tapi saudara yang ada di otaknya dan di pikirannya, di hatinya, perasaannya apa? Waktu nanti uang persembahan itu dia hitung. Dia tilap tuh warna merah 100.000. Dia sembunyikan tuh warna biru 50.000. Dia sikat tuh warna hijau. Artinya berapa? 20.000 kan? Sehingga yang dia hitung hanya yang warna coklat dan warna kehitam-hitaman. Berarti uang berapa tuh? 2.000 dan 5.000 kan? Budaya kebohongan itu juga ada di gereja. Dan harus bertobat kita orang Kristen. Harus berubah. Jangan membiasakan itu. Karena mata Tuhan tidak bisa kita tipu dimanapun dalam situasi. Kita dengarkan kesaksian dari Yoel. Bagaimana dulu dia punya pengalaman belajar untuk jujur sejak dari SD, SMP, sampai dia sekarang jadi mahasiswa. Silakan Yoel. Oke, jadi pertanyaan tadi apa? Pengalaman jujur ya? Ya, Ya jadi sebenarnya apa ya, sifat jujur tuh udah kebentuk tuh dari SD, karena dulu SD puji Tuhan di sekolahnya di sekolah internasional, jadi di situ tuh lingkungan pertemanannya udah bagus, jadi ditambah sekolah Kristen juga, jadi kita diajar banget buat jujur, bahkan untuk hal-hal kecil, misalnya tuh ujian lagi palanya nengok ke kiri, guru tuh langsung negur. Nah itu yang ngebentuk setelah gede-gede gitu. Nah pas SMP SMA lingkungannya udah berubah banget, udah maksudnya udah beda banget sama SD, dimana isinya tuh kan aku sekolah di sekolah negeri SMP SMA, dan kaget lihat anak-anak tuh ujian nyontek sana sini, bahkan yang bikin contekan ada, nyoret-nyoret meja ada, bahkan ada yang sampai berani ngebuka-buka tas guru pas gurunya pergi. Ya, bahkan yang naruh contekan di dalam di mereka banyak kan Islam kan, ditaruh dalam Al-Quran pun ada, kayak itu bingung banget. Bahkan pernah gitu ada orang tua murid
salah satu teman dari orang tua saya itu ngomong, kok aneh sih si Yoel gak mau nyontek, nilainya nanti jelek loh. Dan emang kebetulan nilai nilai aku waktu itu cukup SMA juga gak gitu bagus gitu, tapi di satu sisi aku mikir kayak ya sebenarnya nyontek buat apa sih. Nilai jelek ya udah tinggal belajar lagi, ternyata emang kitanya yang kurang belajar dan berusaha dalam proses kan. Sementara nilai bagus kalau nyontek dapetnya apa, dan di situ kayak ya aku udah masang mindset, ya lihat aja nanti nilai lu bagus, lu ranking, tapi apakah lu bisa masuk kampus yang lu pengen. Karena SMA kan orang tujuannya masuk kampus negeri kan. Dan meskipun prosesnya main berat, dilihat orang lain tuh ngeliat orang lain nyontek tuh 10 besar, bahkan aku lupa pernah ranking 30 dari 40. Tapi puji Tuhan ketika udah mau lulus SMA, semuanya terjawab. Karena kan mau masuk kampus negeri itu kan lewat tes. Dan saat itu sekolah aku SMA kurang bagus, jadi emang gak gitu mentingin nilai rapot. Dan puji Tuhan dari 10 besar itu gak ada yang masuk PTN top. Dan bahkan 10 besar itu 10 orang semuanya pengen masuk ITB. Sementara aku yang sebenarnya nggak pengen masuk ITB malah masuk kampus yang mereka pengen, gara-gara ya aku lebih mentingin nilai jelek ke apa asal belajar terus-menerus dibanding nyontek. Dan itu kepake banget pas kuliah. Pas kuliah zaman online itu nggak bisa nyontek karena setiap orang tuh soalnya beda. Dan pas offline sekarang tuh kita kalau ujian tuh kursinya dijarakin banget, dan dosen tuh nggak mau ada tiga, satu dosen, satu TU, sama satu mahasiswa asisten dosen. Dan lebih nggak kepake lagi karena zaman sekarang pas kuliah mahasiswa disuruh bawa kalkulator, disuruh bawa catatan, disuruh bawa rangkuman rumus. Jadi dosen tuh nggak apa ya, nggak membatasi referensi kita pas ujian. Jadi yang diuji sama dosen tuh gimana cara kita mikir dan gimana cara kita nyelesain masalah, bukan ngopas jawaban dari orang. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya jujur itu berguna banget, dan bohong tuh nggak ada gunanya sih, karena cuma ngerugiin doang. Dan ya terlebih lagi kalau soal rohani ya itu melanggar perintah Tuhan gitu. Padahal itu hal yang paling simpel banget itu. Karena bohong tuh nggak ada untungnya sama sekali itu. Kalau apa yang aku jalani itu. Jadi lebih baik sakit, lebih baik capek, lebih baik gagal dulu daripada berhasil sesaat tapi ujung-ujungnya dosen dan ujung-ujungnya gagal lagi. Paling gitu aja. Oke, baik, makasih Mas. Kesimpulannya, saudara, mahasiswa atau siswa yang suka berbohong dengan cara nyontek, copy paste, sebenarnya ilmumu tidak ada. Pengetahuan saudara nol. Kalau nyontek, kalau copy paste. Nggak ada ilmu saudara. Nggak ada pengetahuan saudara. Dan sudah pasti, orang nyontek tidak ada yang pintar dan cerdas. Yang pasti, bodoh, bodoh, dan bodoh. Itulah yang mengakibatkan kenapa ada banyak sarjana-sarjana yang diwisuda tiap tahun tapi hanya menambah jumlah pengangguran. Karena ilmunya tidak ada. Pengetahuannya tidak ada. Alias tidak pintar, tidak cerdas. Karena dari semester 1, 2, 3, 4 sampai selesai nyontek alias bohong. Pahami ini saudara ya. Maka berkali-kali saya katakan, kalau hanya sekedar jadi sarjana, sebelum saudara lahir ke muka bumi ini, sudah banyak sarjana yang pengangguran. Dan pengangguran terbesar di Republik ini bukan bukan tamatan TK, playgroup, SD, SMP, bukan sarjana. Paham ini? Jadi kalau saudara membiasakan berbohong, nyontek, copy paste, yakinlah, dengar kata-kata saya. Saudara bisa lulus. Tapi engkau lulus tidak jadi apa-apa. Tidak bernilai, tidak berdampak, tidak berguna bagi Tuhan, bagi keluargamu, dan juga tidak menjadi kebanggaan. Maka saudara akan stres. Rupanya ijazah yang satu lembar itu, gelar SP-mu itu, atau SE-mu itu, atau SUS-mu itu, sia-sia nggak ada guna, karena tidak ada ilmunya. Ini yang selalu saya ajarkan sama Yoel dan juga adiknya Jessica. Jangan nyontek. Karena nyontek itu tanda orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kecerdasan. Tidak ada isi pikirannya. Pahamin ya. Jadi kalau saudara nanti di kemudian hari tidak nganggur, tidak susah cari pekerjaan, tidak sukar juga untuk naik jabatan dan posisi. Belajar jujur mulai hari ini. Maka ada peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Seperti kata Yoel tadi, enggak apa-apa.
Namanya juga masih siswa, mahasiswa mati-matian berjuang. Jangan andalkan nyontoh. Tapi hasil akhirnya luar biasa memberkati saudara. Dengar, pahami, renungkan, lakukan ini firman. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.